Napoli terus melanjutkan negosiasi dengan Liverpool terkait potensi transfer Darwin Núñez, tetapi kedua klub belum mencapai kesepakatan soal harga. Menurut laporan The Athletic, Napoli menganggap harga yang dipatok terlalu tinggi. Jurnalis Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa negosiasi masih berlanjut, tetapi kesepakatan belum dekat karena Napoli belum bisa memenuhi permintaan Liverpool. Klub asal Italia itu menilai biaya transfer yang diajukan Liverpool tidak realistis, mengingat performa Núñez yang belum sepenuhnya memuaskan di Premier League. Situasi ini menjadi rumit karena kedua klub memiliki kepentingan berbeda. Ada kabar terbaru seputar masa depan Alejandro Garnacho di musim panas ini. Manchester United dikabarkan sedang menghadapi kesulitan untuk melepas sang winger di bursa transfer kali ini. Garnacho sendiri sudah diizinkan mencari klub baru di musim panas ini. Beberapa klub besar dikabarkan sedang mendekati Manchester United untuk memboyong sang winger. Menurut laporan Sky Sport, sebenarnya cukup banyak klub yang tertarik pada Garnacho. Namun mereka memilih mundur setelah mengetahui harga yang dibanderol untuk sang pemain. MU disebut mematok harga sekitar 70 juta pound sterling untuk sang winger. Manchester United sepertinya harus mencari opsi gelandang lain selain Felix N'Meca di musim panas ini. Menurut laporan The Athletic, transfer N'Meca ke MU masih jauh dari kenyataan. Pasalnya, Borussia Dortmund sama sekali tidak berniat melepas sang pemain. Menurut laporan tersebut, Dortmund menutup pintu rapat-rapat bagi MU untuk mendapatkan N'Meca. Di mata BVB, ia adalah salah satu pemain terbaik mereka. Gelandang ini memiliki peran krusial di lini tengah klub. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa MU belum melakukan pendekatan serius untuk merekrut N'Meca dari Dortmund. Setelah dikaitkan dengan sejumlah nama, kini giliran striker andalan Aston Villa Ollie Watkins yang masuk radar Manchester United. Menurut laporan dari The Athletic, United telah menjalin kontak awal dengan Aston Villa untuk membahas kemungkinan transfer sang penyerang. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pelatihannya Ruben Amorim yang ingin menghadirkan penyerang haus gol ke Old Trafford. Ollie Watkins masih terikat kontrak bersama Aston Villa hingga 2028. Namun Villa dikabarkan siap melepas sang penyerang dengan harga yang tepat di musim panas ini. Manchester City secara mengejutkan disingkirkan Al Hilal di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Kekalahan Manchester City ini praktis mengakhiri laju sempurna Pep Guardiola di Piala Dunia Antar Klub. Seperti diketahui, Guardiola menderita kekalahan pertama di Piala Dunia Antar Klub setelah 12 pertandingan. Pada 11 pertandingan sebelumnya, Guardiola memenangi 4 pertandingan bersama Barcelona, 2 pertandingan dengan Bayern Munich, dan 5 bersama Manchester City. Dalam periode ini, Guardiola berhasil memenangi 4 trofi Piala Dunia Antar Klub. Barcelona telah mengucapkan selamat tinggal kepada Noah Darwich. Sang pemain telah menandatangani kontrak dengan VfB Stuttgart di Jerman. Mengingat kontraknya dengan Blaugrana akan berakhir pada tahun 2026, Darwich telah diizinkan pergi dengan imbalan persentase penjualan di masa mendatang. Darwich bergabung dengan Barca pada musim panas 2023 dari Freiburg. Namun gelandang serang remaja ini awalnya mengalami beberapa masalah adaptasi di Barca. Meskipun ada sedikit potensinya, ia tidak pernah benar-benar berkembang di klub Katalan tersebut. Bos Inter Milan BP Marotta belum bisa memberikan kepastian mengenai masa depan Hakan Çalhanoğlu. Marotta mengaku belum berbicara empat mata dengan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu dilaporkan masuk radar tim raksasa Turki Galatasaray. Inter sebenarnya tidak keberatan melepasnya, namun mereka mematok harga 35 juta euro untuk sang gelandang. Çalhanoğlu didatangkan dari AC Milan pada musim panas 2021 lalu dengan status free agent. Selama 4 tahun memperkuat Laben Yamata, ia mencatatkan 182 penampilan di semua kompetisi dengan kontribusi 38 gol dan 32 assist. Di tengah spekulasi soal kemungkinan hengkang demi mencari tantangan yang lebih kompetitif jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi justru dikabarkan mulai membuka pembicaraan terkait perpanjangan kontraknya bersama Inter Miami. Laporan itu datang dari Sky Sport News. Disebutkan bahwa perwakilan Messi telah mengonfirmasi pembicaraan tersebut dengan tujuan memperpanjang masa kerja sang pemain. Baik Messi maupun pihak klub dikabarkan antusias melanjutkan kerjasama, terlebih menjelang kepindahan Inter Miami ke stadion baru yang dijadwalkan mulai digunakan pada musim 2026. Barcelona sedang bersiap menyambut musim baru dengan sebuah dinamika yang bisa memicu ketegangan internal.
Melansir Mundo Deportivo, wonderkid mereka Lamine Yamal yang baru saja menaikkan kontrak jangka panjang dikabarkan mengajukan permintaan istimewa kepada manajemen. Ia ingin menjadi eksekutor utama penalti dan tendangan bebas. Belum jelas apakah klub telah menyetujui permintaan tersebut secara penuh atau hanya mempertimbangkannya. Namun potensi pergeseran peran ini tentu tidak akan disambut gembira oleh para pemain senior. Sport Mediaset melaporkan jika Inter Milan menghidupkan kembali minat kepada gelandang muda Real Madrid Arda Güler. Pemain internasional Turki berusia 20 tahun itu bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu dari Fenerbahce. Masih harus dilihat seberapa besar peran yang akan diberikan oleh pelatih baru Los Blancos Xabi Alonso kepada pemain asal Turki tersebut. Sejauh ini sang pelatih telah memberikan menit bermain yang signifikan pada Güler di Piala Dunia antar klub. Bahkan dia menggunakannya di posisi yang lebih sentral sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang playmaker. Juventus dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Oscar Bob dari Manchester City pada bursa transfer musim panas tahun ini. Namun seperti dilansir Tuttosport, membujuk Bob keluar dari Etihad tidak akan mudah karena Manchester City telah mempersenjatainya dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2029. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang City terhadap talenta muda ini. Ketertarikan Juventus pada Oscar Bob mengindikasikan upaya mereka untuk meremajakan dan memperkuat lini serang dengan talenta muda berkualitas. Giuseppe Ambrosino berpeluang besar mencicipi persaingan Serie A musim depan setelah Cremonese dan Cagliari dikabarkan tertarik meminjamnya dari Napoli. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Cremonese yang baru promosi tengah memantau situasinya, sementara Cagliari sudah lebih dulu melakukan pendekatan dan hampir mencapai kesepakatan. Musim lalu Ambrosino bermain reguler di Serie B bersama Frosinone, di mana ia mencatatkan 5 gol dan 4 assist dalam 36 pertandingan. Penampilan stabilnya tersebut menarik minat dari klub-klub yang membutuhkan tambahan tenaga di lini serang. AC Milan kembali menghidupkan minat pada Serhou Guirassy. Namun sama seperti negosiasi sebelumnya, harga yang diminta Borussia Dortmund sangat tinggi. Menurut Corriere dello Sport, Guirassy adalah nama baru untuk lini serang Milan. Kriteria yang digariskan oleh Iglitare adalah penyerang yang kuat di kotak penalti, mampu mendominasi secara fisik dan memiliki insting mencetak gol yang tinggi. Guirassy yang saat ini bermain untuk Borussia Dortmund adalah salah satu nama yang disukai oleh Allegri dan Tare. Namun tuntutan harga dari Dortmund sebesar 70 juta euro dan Piala Dunia antar klub menjadi penghalang. Tammy Abraham selangkah lagi meninggalkan AS Roma untuk bergabung dengan Besiktas. Sebagai pengganti, Giallorossi dilaporkan mengincar penyerang timnas Georgia, yaitu Georges Mikautadze. Dalam laporan terbaru Corriere dello Sport, Lyon saat ini terancam ditinggal oleh mayoritas pemain bintangnya gara-gara baru saja terdegradasi ke Ligue 2 Prancis akibat kondisi keuangan klub yang tidak sehat. Mikautadze diklaim menjadi salah satu pemain yang bakal hengkang pada musim panas ini dan harga jualnya ada di kisaran 20 juta euro atau setara dengan 382 miliar rupiah. Antoine Bonni sudah diambang bergabung dengan Inter Milan. Nerazzurri telah menyelesaikan kesepakatan dengan Parma senilai 23 juta euro plus 2 juta euro dalam bentuk bonus. Selain itu, Parma juga akan menerima 20% dari penjualan Bonni di masa depan. Pemain asal Prancis tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Inter. Menurut Calcio e Finanza, biaya transfer yang akan tercatat dalam laporan keuangan Inter untuk musim depan adalah 4,6 juta euro. Ia juga akan menerima gaji bersih 2 juta euro di musim pertamanya. Jumlah ini setara dengan 3,7 juta euro termasuk pajak. Manchester United kemungkinan besar bisa melepas Marcus Rashford di musim panas ini. Striker andalan setan merah itu dikabarkan sudah dalam radar transfer Bayern Munich. Laporan menyebutkan bahwa Bayern cukup serius mengincar Rashford. Pasalnya, mereka sedang membutuhkan pemain sayap baru setelah kepergian Leroy Sané. Sejauh ini Bayern belum menemukan pengganti yang cocok untuk posisi tersebut. Tak hanya sekedar wacana, Bayern dikabarkan sudah melakukan pendekatan kepada agen sang pemain untuk menanyakan minatnya bermain di Bundesliga. Memasuki bursa transfer musim panas, Arsenal dikabarkan akan mendatangkan beberapa pemain baru. The Gunners akhirnya mengumumkan transfer pertama mereka. Kepa Arrizabalaga resmi menjadi rekrutan pertama Arsenal di musim ini. Melalui situs resmi klub, Arsenal memperkenalkan Kepa sebagai pemain anyar mereka. Menurut laporan, Arsenal tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan jasa Kepa.
Klub asal London Utara itu dikabarkan hanya perlu membayar sekitar 5 juta pound sterling untuk mengamankan kiper asal Spanyol tersebut. Ia menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga 2028 mendatang. Chelsea dikabarkan siap bersaing dengan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan bintang West Ham United, Mohamed Kudus. Menurut Daily Mail, The Blues harus melepas pemain sebelum merekrut Kudus yang tersedia di musim panas ini. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki klausul pelepasan sebesar 85 juta pound sterling untuk klub Premier League. Kudus yang bergabung dengan West Ham dari Ajax dianggap memiliki kemampuan yang cocok untuk mengisi posisi depan. Selain itu, ia juga dapat memberikan fleksibilitas tambahan bagi Chelsea. Kudus sendiri mencetak 5 gol dan 5 assist dalam 35 penampilan musim lalu. Drama transfer Jadon Sancho sepertinya akan segera berakhir. Kabar terbaru menyebut jika Juventus kini semakin dekat untuk menyelesaikan transfer pemain Manchester United tersebut. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Juve sudah berada di posisi yang sangat dekat untuk mendapatkan Sancho. Klub Serie A ini disebut sudah melakukan pembicaraan serius dengan MU dalam beberapa hari terakhir. Hasil negosiasi dikabarkan cukup positif. Juventus bersedia membayar sekitar 25 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Sancho dan MU siap melepas sang winger.